Ya, assalamualaikum. Balik lagi di channel Cupang dan Sing Beta Menari. Ya, oke. Kali ini kita mau kasih pakan nih ikan-ikan cupang kita ya, dengan makanan yang bagus, makanan yang baik, makanan yang bergizi tinggi. Salah satunya ini bloodworm, cacing darah. Ini cacing darah ya. Ini hidup semakin semakin merah warnanya semakin bagus. Dan yang hidup yang paling bagus ya. Yang beku bagus nggak? Bagus juga sama. Cuman baiknya lagi yang hidup. Nah, cuma ada bedanya. Kalau yang hidup kita menyajikannya tuh harus bersih ya, harus bersih, harus steril. Jadi nanti ini bloodwormnya kita bilas dulu, terus kita kasih obat biru dulu ya, dan boleh juga dikasih obat antiseptik yang lainnya supaya dia lebih steril. Jadi sewaktu nanti kita kasih makan ikan kita nggak mudah sakit, karena bisa aja dia membawa bakteri ya di badannya bloodworm hidup ini, bisa aja dia membawa bakteri gitu. Nah, cara menyajikannya seperti apa sih, teman-teman mungkin kan perlu tahu gitu ya. Jadi ketika kita membeli cacing bloodworm atau cacing darah ya, cacing BW disingkatnya. Jadi kalau kita beli cacing BW, kita mau sajikan itu, kita bongkar dulu nih ya kan, taruh wadah satu ini. Nah, kita siapkan lagi wadah yang satu lagi untuk tempat membilas gitu, untuk membilas. Nah, caranya seperti apa? Oke, kita simak ya. Ya, jadi siapkan serokan. Bloodworm yang tadi kita beli, kita tuangkan di wadah yang satu ini. Terus kita tuang di saringan ini ya. Tuang di saringan ini. Ini supaya kenapa gitu? Agar kenapa? Airnya nanti kita buang. Ya, oke kan? Jadi kita ambil cacingnya ini. Ya, kita ambil. Nah, nanti kita bilas di wadah tempat pembilasan. Wadah yang tadi ya, wadah yang tadi itu. Kita bersihin dulu nih wadah yang tadi ini, yang kuningnya. Kita bersihin dulu. Nah, ini nanti kita serok lagi. Kita serok lagi aja. Nah, ini sisa-sisanya kita serok lagi gitu. Jadi jangan dibawa airnya, jangan dibawa. Nah, ini kan udah saya isi air nih ya. Kita pindahin di sini. Jadi ini ibaratnya ini udah dibilas ya, satu kali bilas gitu. Nah, kalau teman-teman mau bilas beberapa kali itu lebih bagus lagi ya, lebih bagus lagi. Cuma kalau saya sekali bilas aja, sekali bilas. Oke. Nah, ini kan udah ya, ini air baru, ini air lama. Ya, seperti kalian lihat ada perbedaan kalau lihat dari airnya. Air yang bawaan tuh butek ya, atau lebih kotor ya, lebih keruh gitu. Lebih keruh. Nah, ini airnya baru ya, bening banget gitu. Beda banget kan? Nah, nanti kita kasih obat biru ya. Ini kita kasih obat biru dulu nih. Nah, nih. Kasih aja. 1 2 ya, dah. Terus kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk aja. Nah, ini ya. Nah kan. Nah, kalau saya biasanya kalau sudah merata obat birunya ya, saya diamkan dulu beberapa menit. Nah, itu udah siap pakai, udah siap kita bisa gunakan gitu. Kita kasih ke cupang-cupang kita. Jadi diamkan dulu beberapa saat. Ya, aduk-aduk gini, ini dia kebilas gitu. Ya kan? Nah, nanti
baru kita kasih ke ikan-ikan kita gitu. Nah, kita harus terbiasa dengan hal seperti ini ya, karena kalau kita nggak seperti ini, ikan kita tuh nanti bisa terserang penyakit. Nah, penyakitnya juga kita nggak tahu, nanti serem-serem deh pokoknya kalau udah kena penyakit mah. Capek deh kalau ngurusin ikan ya, kalau udah kena sakit tuh pasti teman-teman ngerasain deh gimana rasanya ya kan. Jadi mendingan kita main aman, kita main safety gitu ya, kita main bersih, kita main higienis gitu. Nah, ini kan udah dibilas-bilas gini, udah diaduk-aduk gini ya. Nah, ini udah bisa langsung dikasih ke ikan-ikan kita gitu. Nah, baiknya lagi ini satu kali bilas, cuma kalau saya langsung aja, nggak apa-apa gitu ya, karena saya udah biasa. Dan karena saya juga tahu seller si bloodwormnya ini juga saya udah tahu gitu, artinya dia ngasih bloodworm tuh udah bersih gitu ya, tinggal kita bilas sekali aja gitu ya. Oke, jadi kita langsung siapin aja ya. Nah, terus teman-teman siapin corong nih, terus wadah buat ngasih makannya nih, botol ini ya. Ini biasa buat ngasih minum air burung hias. Oke, sini kita buka ya, terus siapin lagi serokan centong nih ya. Nah gini kan, ini botolnya, ini centongnya, terus centongnya, botolnya, iya bener. Ribet. Nah, kita serep ya. Ini langsung masukin aja sama airnya yang udah dikasih obat biru ya. Ini udah dikasih obat biru, udah dibilas ya kan. Masukin kayak gini. Ya, ini udah penuh nih, botolnya udah penuh, udah selesai. Terus kita kasih makan ikan-ikan kita. Ya oke, jadi langsung kita kasih makan. Jadi bloodworm ini sebenarnya sebagai ini loh, pengganti incuk. Kalau kita mau siapin indukan mau kawin ya, sama yang female. Udah langsung kita semprotin aja. Stop ya. Kasih ya. Langsung kasih lagi gini. Ini bloodworm sangat bagus buat indukan. Jadi kalau teman-teman kesulitan cari incuk, pakai bloodworm. Karena kan tinggal ngasih aja, praktis gitu, jadi nggak perlu ribet. Nah, ini makanan bergizi banget ya buat indukan nih. Jadi kalau teman-teman perhatiin, biasanya kalau habis makan bloodworm jantan itu dia mulai sedikit-sedikit ngeluarin buih gitu di atas toplesnya atau di atas soliternya. Jadi dia tuh membantu produksi buih ya bagi si jantan. Jadi teman-teman perhatiin deh, nanti sehabis makan bloodworm ini gitu ya, itu nanti biasanya besoknya dia berbuih deh banyak gitu. Nah, itu tandanya
cacing bloodworm ini emang benar-benar sehat dan bersih dan bagus gitu. Jadi prosesnya seperti tadi ya teman-teman ya, jadi harus dibilas dulu bloodwormnya. Nah, kalau masih kurang tambahin lagi nih, biarin aja. Ini campur ya, ada female ada male. Cuma saya prioritasin kalau bloodworm tuh untuk indukan-indukan. Terus kalau untuk anak-anak kan gimana ya? Anak-anak kan bagus juga, kayak yang udah pada naik toples gitu ya, bagus juga. Jadi merangsang pertumbuhan tulang. Jadi seperti yang tadi saya bilang, dia pengganti encuk ya, pengganti encuk. Jadi merangsang pertumbuhan tulang supaya dia bagus gitu, tumbuhnya tuh panjang. Ya, oke, udah habis, kita tambah lagi. Jadi prosesnya seperti itu ya teman-teman. Intinya video ini menjelaskan gimana sih caranya kita menyiapkan pakan bloodworm, cacing darah, BW yang baik, yang benar gitu. Jadi supaya ikan-ikan kita itu tetap sehat, aman, terhindar dari penyakit bawaan si makanan ini gitu ya. Maksudnya kita harus bilas dulu, cuci gitu ya, terus kasih obat biru. Nah nanti setelah udah bersih baru pakan ini kita kasih ke ikan-ikan kita. Nah, insya Allah ikan kita tuh sehat terus gitu, terjaga dari penyakit gitu ya. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba bagi yang belum mencoba. Sekali lagi, bloodworm adalah pengganti encuk ya teman-teman, pengganti encuk, dan sangat bagus untuk indukan jantan terutama, supaya produksi buihnya itu banyak banget. Dan kalaupun teman-teman pada mau coba breeding juga sama. Jadi sewaktu sebelum breeding ya, persiapan breeding, persiapan kawin, persiapan pemijahan, sebelum dilakukan itu kita kasih bloodworm. Kalau teman-teman nggak dapat encuk ya, susah nyari encuk, atau yang agak malas juga ngasih encuk karena kan nanti kalau sisa jadi nyamuk. Jadi yang malas ngasih encuk atau yang susah nyari encuk, kasih bloodworm, itu bagus banget. Nah nanti setelah breeding ya kan, proses breeding itu kan 1-3 hari paling lama. Nah setelah itu nanti kasih lagi bloodworm dia, supaya apa? Supaya dia sewaktu jantannya menjaga anak-anak ya. Kalau saya kan betinanya saya angkat kalau udah jadi anak ya, telurnya udah jadi anak, betinanya saya angkat, jantannya saya tinggal gitu untuk jagain anak-anaknya. Nah sewaktu jagain anak-anaknya kasih makannya bloodworm juga, supaya apa? Buihnya juga bagus, banyak. Dan anak-anak yang masih belum bisa berenang itu nanti kan dijagain sama dia, diasuh sama dia, dirawat di dalam buih-buih yang diproduksi sama si jantan. Jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang baru nonton video ini, supaya saya semakin semangat ya, semakin senang, dan video-videonya akan terus bertambah, tips-tips dan sharing-sharing tentang pengetahuan yang saya tahu di dunia ikan percupangan. Terima kasih banyak untuk subscribe-nya. Salam Cupang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.